Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Ersa Randini. Jadi kali ini saya akan membahas teorema H, di mana teorema H merupakan aturan hasil bagi. Aturan hasil bagi ini kita lihat dulu terlebih dahulu definisinya. Andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat diferensialkan dengan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena ini dia merupakan pembagian. Kalau gx-nya itu 0, maka nanti menghasilkan hasil yang tidak terdefinisi. Maka f per gx sama dengan gx dikali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x dibagi g kuadrat x. Yaitu turunan dari fx dibagi gx sama dengan gx dikali turunan fx dikurang fx dikali turunan gx dibagi g kuadrat x, gitu. Nah, bisa kita buktikan terlebih dahulu. Kita menggunakan buktinya ini adalah kita andaikan fx sama dengan fx dibagi gx. Lalu fx kita menggunakan f aksen x ini kita menggunakan definisi dari turunan limit h menuju 0 fx ditambah h dikurang fx dibagi h. Nah, lalu bisa kita masukkan menjadi limit h menuju 0, kan fx ditambah h ini milik si fx dikurang gx, maka fx ditambah h dibagi gx ditambah h dibagi seperti ini nanti, lalu dikurang fx per gx. Nah, lalu dibagi dengan h seperti biasa. Setelah itu bisa kita kalikan secara silang untuk ini limit h menuju 0. Ini kita kali silang gx dikali dengan fx ditambah h dikurang fx dikali gx ditambah h. Nah, lalu dibagi dengan h dikali lagi dengan 1 dibagi dengan gx dikali gx ditambah h. Nah, begini. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil kali. Hasilnya adalah limit h menuju 0 gx dikali fx ditambah h dikurang gx dikali fx ditambah gx dikali fx dikurang fx dikali gx ditambah h. Nah, jika udah begini, lalu kita dibagi dengan h dikali dengan 1 per gx dikali gx ditambah h. Setelah itu, ini kan setiap masing-masingnya memiliki gx kan. Nah, ini memiliki gx pada yang fungsi yang sebelum ini. Maka bisa kita pisah limit h menuju 0 gx dikali fx ditambah h dikurang fx per h, lalu ditambah dengan fx dikali dengan gx dikurang gx ditambah h dibagi dengan h. Lalu ini kita kali dengan 1 per gx dikali gx ditambah h. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa gx ini kan
sendiri. Ini adalah GX dikali dengan GX. Ini kan merupakan inverse atau bukan inverse, tapi turunan dari fungsi fx. Berarti f aksen x ditambah ini fx tetap ini kan merupakan turunan dari si GX melalui si definisi dikali dengan ini kita kurung siku 1 per GX dikali GX. Kenapa dikali GX? Karena jika kita masukin 0 pada sini, maka dia akan menghasilkan GX dikali GX tambah 0 gitu. Nah, ini bisa juga kita kan ini merupakan kali, berarti GX dikali f aksen x ditambah fx dikali g aksen x dibagi dengan gx kuadrat. Nah, inilah terbukti bahwasannya inilah hasil fungsi tadi pada teorema yang ini. Lalu lanjut kita ke bagian contohnya. Yang pertama, dx dari 3x dikurang 5 dibagi dengan x kuadrat ditambah 7. Lalu pada bagian ini kita kan cari tuh dx-nya berapa, maka kita pakai definisi dari si turunannya itu sendiri. Atau kita kan telah belajar tuh tentang beberapa teorema yang telah ada. Contohnya tuh teorema pangkat. Nah, teorema pangkat sendiri bisa kita masukkan. Kan tadi itu rumusnya tuh GX-nya tuh kan yang ini. Ini adalah si GX. Dan ini adalah si FX. Nah, si GX-nya ini di depan kita buat X kuadrat ditambah 7. Kita kalikan dengan turunan si FX. Turunan 3X dikurang 5 dikurang dari si GX, si FX 3X dikurang 5 turunan dari si GX X kuadrat ditambah 7 dibagi dengan GX kuadrat G kuadrat X, yaitu X kuadrat ditambah 7 dipangkatkan 2. Nah, setelah itu akan didapatkan X kuadrat ditambah 7. Lalu kita ketahui bahwasannya turunan dari 3X dikurang 5 ini merupakan turunan konstanta. Turunan kelipatan konstanta, yaitu menjadi dikali dengan 3 dikurang 3X dikurang 5. 3X dikurang 5 maaf, tadi pada pembahasan saya ini adalah tanda kurang, bukan tanda tambah. Operasi kurang bukan operasi jumlah, namun operasi selisih. Lalu 3x kuadrat ini turunan dari x kuadrat ditambah 7 kan pada teorema pangkat, yaitu 2x. Maka bisa kita buat nih. Lalu dibagi dengan x kuadrat ditambah 7 pangkat 2. Nah, bisa kita cari juga hasilnya. Ini kan kita kali, berarti (3x kuadrat ditambah 21 dikurang 6x kuadrat dikurang 10x dibagi dengan x pangkat 4 ditambah 14x kuadrat ditambah 49. Lalu sama dengan min 3x kuadrat kurang 10x ditambah 21. Karena ini dalam kurung begini, maka ini adalah ditambah 10x dibagi dengan
X pangkat 4 ditambah 14X kuadrat ditambah 49. Inilah adalah hasil dari, ini adalah turunan dari 3X dikurang 5 per X kuadrat ditambah 7. Nah, sekian dari saya. Semoga membantu teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.